Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Ya adik-adik, kakak yang percaya kita semua dalam keadaan sehat. Nah jika sebentar kita mau ibadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, mari adik-adik kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Jikalau sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau naikkan pujian, kita mau katakan, Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Kita katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Ku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Ku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, ku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, kami cinta Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Ya Bapa,
Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam sepanjang minggu ini yang telah kami lalui, untuk berkat-Mu yang selalu baru yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati Tuhan. Bapak, jikalau sebentar Tuhan kami akan lebih lagi memuji menyembah Engkau, kami siapkan Tuhan hati kami Tuhan untuk Kamu mau melompat memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya adik-adik, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita mari kita mau berdiri, mau angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita naikkan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Kasih Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah
adik-adik, jikalau sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan telinga kita untuk mau dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kahana akan cerita tentang kelinci dan si kura-kura. Dan kita belajar firman Tuhan untuk baca nanti di Roma 11 ayat yang ke-36. Ya, tapi sebelum kita baca firman Tuhan, Kahana akan cerita kisah kelinci dan si kura-kura. Adik-adik tahu kelinci? Binatang kelinci itu sehari kerjanya meloncat. Ya, kalau kelinci setiap hari dia meloncat. Beda dengan kura-kura. Karena cerita kelinci sama kura-kura. Kalau kura-kura itu berjalan tapi jalannya lambat. Kalau jalan lambat gitu. Nah, suatu hari ketika kelinci itu lagi loncat, dia berjumpa dengan kura-kura. Mulai ada inisiatif. Aduh, aku mau ajak itu si kura-kura bertanding. Dia dekatin kura-kura. Kura-kura, ayo kita bertanding berlari. Kelinci berpikir, paling saya yang menang. Karena apa? Kelinci itu kalau loncat, sekali loncatan jauh. Sedangkan kura-kura jalan pelan-pelan. Jadi kelinci itu pasti berpikir, pasti aku yang menang gitu. Dia mau tunjukin pada teman-temannya, nih saya juara, nih saya bisa. Akhirnya kelinci bilang,
Ayo kura-kura berani. Kura-kura tadinya dia takut, tapi kura-kura gak mau menyerah. Oke, kita bertanding. Nah, akhirnya kelinci berbicara. Kita mulai dari start sini sampai ke pohon pisang sana. Nanti kalau siapa yang cepat sampai di sana, itu yang menjadi juara satu, yang menjadi juaranya. Nah, kelinci, oke, berani kura-kura? Kata kura-kura, baik, saya berani, ayo kita bertanding. Di pohon pisang sana ada kera, itu yang jadi jurinya. Kan kalau perlombaan harus ada jurinya adik-adik. Si kera jadi jurinya. Nah, mulai pertandingan dimulai. 1, 2, 3. Mulailah itu kelinci. Loncat, loncat, loncat sampai jauh. Sedangkan si kura jalan pelan-pelan. Si kelinci udah sampai jauh, dia berpikir, dia tertinggal di belakangku jauh. Aku mau santai dulu. Dia duduk di bawah pohon. Sambil di situ ada wortel. Kelinci suka makan wortel, dia makan. Ada angin. Tertidurlah itu kelinci. Kelinci itu tertidur. Si kura-kura jalan pelan. Nggak taunya sudah melewatin itu kelinci. Dia tetap jalan pelan-pelan dengan kepastian. Aku pasti menang. Aku pasti juara. Tiba-tiba kelinci terbangun, adik-adik. Dia kaget. Oh, dia teringat. Dia ikut pertandingan. Dia pikir, aduh, si kura-kura udah sampai mana? Si kura-kura sudah sampai depan. Di depan dia sudah mau finish. Dia loncat lagi, adik-adik. Dia lari, paling saya menang. Dia bisa loncat lagi. Tapi pada akhirnya si kura-kura sampailah ke garis finish. Dan si kera bilang, hebat kura-kura menang. Hebat kura. Si kelinci habis lompat, ketika kura-kura udah sampai di garis finish, dia lemas. Dia bilang, ya kenapa dia yang menang? Kenapa bukan saya? Kan loncatanku tinggi, loncatanku bisa mengalahkan kura-kura. Kenapa kura-kura menang? Adik-adik tahu kenapa kura-kura menang? Adik-adik tahu? Kakak kasih tahu. Kura-kura berjalan biar pelan-pelan dengan kepastian. Tapi si kelinci, dia merasa hebat. Dia merasa bisa dengan kekuatannya. Dan pada akhirnya apa? Dia kecewa. Karena apa? Ketika lawan di belakangnya masih jauh, dia pikir, dia nggak bisa mengalahkan saya. Kelinci ini sombong adik-adik. Tuhan nggak suka loh sama anak-anak yang sombong. Dan akhirnya kelinci itu dibuat tertidur. Ada angin sepot-sepot tertidur. Akhirnya yang menang si kura-kura. Dari bacaan firman Tuhan yang kita baca, buat ayat hafalan ya adik-adik. Kakak akan bacakan di Roma 11 ayat yang ke-36. Adik-adik buka Alkitab, ya ada ayat hafalan minggu ini. Di Roma 11 ayat yang ke berapa? 36. Kakak akan bacakan, di sini bunyinya adalah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa adik-adik? Jadi segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah dari Tuhan. Kalau kita punya mama, papa, itu Tuhan yang beri. Kita bisa sekolah, itu Tuhan yang beri. Kalau kita bisa pandai, kita bisa pintar, itu juga semua Tuhan yang beri. Dan kalau Tuhan yang beri, adik-adik harus kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi kita nggak boleh mencuri kemuliaan Allah. Kalau orang sombong, tuh seperti si kelinci, dia sombong, dia direndahkan. Tuhan nggak suka dengan anak-anak yang sombong. Kelinci sombong, aku bisa. Dia meremehkan temannya, lawannya, dia meremehkan kura-kura. Nah, adik-adik nggak boleh sombong, nggak boleh meremehkan teman-teman. Semuanya di mata Tuhan sama. Dan semua orang punya potensi, punya kepintaran, punya kepandaian. Tuhan yang memberi. Nah ketika kita bisa, kita harus memuliakan Tuhan. Kita harus meninggikan Tuhan. Jadi
kita belajar dari kisah siapa? Kelinci dan kura-kura. Ya, adik-adik, kelinci ini sombong, dia bermegah dengan apa? Kemampuannya. Dia berpikir dia loncat. Dan dia berpikir si kura-kura lawannya, jalannya pelan-pelan. Pasti aku menang. Sombong adik-adik, nggak boleh. Ya, jadi harusnya kan dia harus bisa motivasi temannya. Aku bisa, kamu juga bisa. Harusnya seperti itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau orang yang rendah hati, itu orang ketika dia dipuji, dia nggak lupa dirinya. Ya, dia tetap ingat bahwa semuanya itu dia bisa karena Tuhan. Dan dia tetap baik kepada teman-temannya. Adik-adik, minggu ini kita belajar dari kisah kelinci dan kura-kura. Nah, kita ini adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kelinci, kura-kura ciptaan Tuhan. Kita ini manusia. Ciptaan juga Tuhan, tapi kita ciptaan yang paling dikasihinya, yang paling disayanginya. Dan Tuhan beri kita kemuliaannya. Nah, makanya adik-adik, ketika adik-adik bisa melakukan sesuatu yang baik, menolong temannya, jangan sombong. Itu karena aku. No. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam diri kita. Ada Tuhan di dalam diri adik-adik. Minggu ini kita belajar supaya kita apa? Tidak sombong. Tuhan gak suka orang yang sombong, apalagi rajanya sombong. No, Tuhan mau kita rendah hati. Tuhan mau kita ingat selalu akan Tuhan, bahwa kita bisa karena Tuhan. Dan Tuhan yang beri kehidupan untuk kita semua. Kalau adik-adik ada di keluarga yang luar biasa, mama papa mengasihi, itu semua karena Tuhan. Adik-adik bisa ke sekolah, itu semua karena Tuhan. Dan kalau adik-adik bisa pintar, bisa melakukan banyak hal, menjadi berkat untuk orang lain, itu juga semua karena Tuhan. Mari adik-adik, kita harus memuliakan Tuhan. Adik-adik siap untuk memuliakan Tuhan? Adik-adik memuji Tuhan tadi sudah, ya kan? Tuhan senang sekali. Kita memuliakan Tuhan, lewat apa? Lewat sikap kita. Untuk apa? Kita harus rendah hati. Kakak Hana membagikan renungan firman Tuhan sebagai ayat hafalan, yaitu ada di Roma 11 ayat yang ke-36. Jadi semuanya itu, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini ayat hafalan untuk adik-adik. Adik-adik diberkati dengan cerita Kak Hana? Oh, puji Tuhan, diberkati. Angkat tangannya yang di rumah, ayo tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kita tutup cerita ini ya. Kita doa sama-sama. Yuk kita bersatu hati, tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah menceritakan Tuhan kisah kelinci dan kura-kura. Kami boleh belajar Tuhan. Kami tidak boleh sombong, karena segala sesuatunya Tuhan yang buat baik adanya dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus menuntun kami hingga kami boleh memiliki roh yang rendah hati. Kalau kami bisa belajar, kami bisa sekolah, kami boleh punya mama papa yang baik, itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan sudah berkati ibadah kami, dan kami mengangkat tangan Tuhan. Inilah tanda penyerahan total kami akan Engkau. Kami percaya ketika kami angkat tangan, Engkau Tuhan yang turun tangan, yang memberkati kami, yang mengurapi kami, dan yang memberi kami kemuliaan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.